أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum, kita lanjut dengan kisah tentang operasi dan pembersihan terhadap tubuh Nabi. Salah satu bagian yang penting dari sejarah Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham tentang peristiwa pembelahan tubuh Nabi. Nah, peristiwa ini kebanyakan oleh penulis barat dihindari. Sedangkan oleh penulis-penulis Islam modern sebagian kecil juga hanya dilalui dengan sedikit sekali. Begini riwayatnya menurut ibu susu Nabi yaitu Halimatus Sya'diyah. Demi Allah, setelah beberapa bulan dari kedatangan kami dari Mekah, pada suatu hari sewaktu ia, maksudnya Rasulullah, sedang bermain dengan saudaranya, maksudnya anak Halimah yang kandung, berada di tempat anak-anak kambing kami di belakang rumah kami, tiba-tiba datanglah saudaranya itu berlari-lari kencang. Katanya kepada saya dan ayahnya, "Saudara saya yang orang Quraisy itu telah ditangkap oleh 2 orang laki-laki yang berbaju putih. Setelah itu dia lebih dahulu ditidurkan miring, lalu dibelah perutnya. Yang membelahnya ialah kedua orang yang menangkapnya. Keduanya kelihatan menggerak-gerakkan badannya." Mendengar berita tersebut, saya bersama ayahnya dengan segera pergi menjumpainya. Kami dapati ia, maksudnya Rasulullah, sedang berdiri dengan wajah pucat. Saya terus memeluknya, demikian juga ayahnya. Kami bertanya, "Mengapa engkau, anakku?" Dijawabnya, "Datang 2 orang lelaki yang memakai pakaian putih kepada saya, terus menangkap saya, kemudian menidurkan saya, dan setelah itu membelah perut saya. Keduanya mencari sesuatu di dalam perut saya. Saya tidak tahu apa yang dicarinya itu. Setelah itu kami kembali ke tempat kediaman kami." Dalam hal ini ayahnya berkata, "Halimah, sesungguhnya saya takut anak ini kenapa-napa. Bawalah ia kembali kepada keluarganya sebelum terjadi suatu kejadian." Menurut Halimah, kejadian inilah yang membuat ia cepat-cepat mengembalikan Rasulullah kepada keluarganya. Akan tetapi setelah itu keluarganya tetap mempercayakan Rasulullah untuk diasuh oleh Halimah beberapa tahun lagi. Nah, kita bacakan percakapan Halimah dengan ibunda Nabi di dalam soal ini sebagaimana yang tersebut di dalam sirahnya Ibnu Hisham. "Maka kami bawalah Nabi kepada ibunya. Ibunya berkata, 'Apakah sebabnya ibu bawa ia kembali?' Sedang tadinya sangat keras meminta supaya ia tetap tinggal bersama ibu di sana." Halimah menjawab, "Benar, Allah telah membesarkan anak saya ini dan saya telah melakukan kewajiban saya. Selain daripada itu, saya takut ada kejadian-kejadian. Sebab itu saya kembalikan kepada Enci dalam keadaan yang Enci sukai." Nah, ini pakai bahasa ejaan lama ya. Jawaban ini tidak memuaskan Aminah, ibunya Rasulullah. Lalu meminta supaya Halimah suka menjelaskan perkataan yang terakhir, yaitu takut ada kejadian-kejadian. Demikianlah oleh karena desakan yang bertalu-talu dari Aminah, Halimah kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata ibunda Aminah, ibunya Rasulullah, tenang-tenang saja, dan dia tidak terlihat khawatir akan gangguan setan terhadap anak itu. Sebab tidak ada jalan bagi setan mengganggu anaknya tersebut, karena akan ada keadaan penting mengenai anaknya pada masa depan. Jadi Ibu Aminah ini sudah punya pertanda waktu Rasulullah masih di dalam kandungan bahwa anaknya ini spesial ya, yaitu ia melihat suatu cahaya keluar daripada tubuhnya yang terang benderang sampai terlihat kepadanya istana-istana di Busra.
yang termasuk di dalam daerah Syam atau Syria. Selain daripada itu, Ibu Aminah juga menceritakan bahwa dia tidak merasakan berat selama mengandung Rasulullah. Dan ketika beliau lahir, ia meletakkan tangannya di atas tanah serta mengangkat kepalanya. Setelah menerangkan hal ini, ibu susunya Halimah pun berani untuk membawa kembali Rasulullah ke kampung halamannya. Demikianlah Rasul dibawa kembali ke perkampungan Bani Sa'ad. Menurut riwayat Ibnu Ishaq melalui Sirah Ibnu Hisham, masih ada sebab lain yang mendesak Halimah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya, yaitu suatu kali ketika ia datang ke Mekah bersama Rasulullah. Yang kedua kalinya ada satu rombongan orang Nasrani Habasyah. Habasyah ini Ethiopia ya, yang melihat Muhammad didukung atau digendong oleh Halimah. Perhatian mereka sangat tertarik sampai mereka menanyakan siapa anak yang baru berusia 2 tahun itu serta membalik-balikkan badannya. Daripada pembicaraan mereka sesamanya, ternyata mereka ingin membawa anak ini kepada rajanya. Tidak jelas dengan maksud apa, hanya waspada Halimah sehingga dia dapat meloloskan diri dari perhatian rombongan tersebut. Peristiwa pembedahan ini oleh para penulis sejarah Muslim tidak pernah dipermasalahkan ya, tetapi oleh para orientalis barat sepertinya mereka tidak puas dengan riwayat operasi ini. Akan tetapi karena riwayatnya terdapat dalam dokumentasi yang kuat, mereka mentakwilkan kepada hal yang lain. Misalnya, Mr. Nicholson dalam bukunya Sejarah Literatur Arab tahun cetakan 1907 mengatakan di dalam tulisannya yang berjudul The Life of Muhammad bahwa kejadian itu adalah semacam penyakit ayan. Coba ya, artinya pembedahan itu tidak ada. Ia hanya pandangan-pandangan Nabi waktu sakit urat saraf. Beberapa orientalis yang lain berpendapat bahwa bukan sakit ayan karena selama hidupnya sampai wafatnya Rasulullah itu tidak pernah terkena ayan, tapi bisa jadi ini adalah suatu kisah yang dibuat-buat oleh para pengikut yang fanatik. Satu lagi seorang orientalis barat yang bernama Emile Durkheim, dia membuat penafsiran bahwa pencucian atau pembersihan hati itu hanya kiasan. Jadi maksudnya bahwa itu memang hati itu dibersihkan, tapi bukan benar-benar literally dibedah seperti dibedah medis begitu ya. Itu hanyalah masalah filsafat. Coba ya, sampai segitunya mereka mencari-cari cara untuk menafikan atau menolak kebenaran. Demikianlah Rasulullah akhirnya diasuh oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah sampai beliau berusia 5 tahun untuk kemudian dikembalikan kepada keluarganya. Meskipun Bani Sa'ad ini adalah tempatnya Nabi waktu kecil, tetapi ternyata mereka adalah suku yang paling keras hati. Jadi Bani Sa'ad ini termasuk orang-orang Hejaz yang terakhir sekali memeluk agama Islam ya, subhanallah.